Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Rasbowo selaku moderator dari kelompok 6 untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang obat-obat pada sistem pernafasan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Apoteker Mira Febriana Magister Sains, yang telah memberikan kami waktu untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Alicia Komala, yang kedua ada Hanisa, yang ketiga ada Indra Arif Firmansyah, yang keempat ada Nuraini, yang kelima ada Prisa Delia, yang keenam ada saya sendiri, yang ketujuh ada Siti Aulia Wuliadi, yang kedelapan adalah Fiona Putri Amanda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke definisi. Sistem pernafasan atau yang sering disebut sistem respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernafasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Sistem pernafasan dibentuk oleh beberapa struktur. Seluruh struktur tersebut terlibat di dalam proses respirasi eksternal, yaitu pertukaran oksigen antara atmosfer dan darah serta pertukaran karbon dioksida antara darah dan atmosfer. Selain itu, terdapat juga respirasi internal, yaitu proses pertukaran gas antara darah sirkulasi dan sel penyaringan, di mana sistem respirasi internal ini terjadi pada seluruh sistem tubuh. Baiklah, kita masuk ke penggolongan obat, yaitu yang pertama ada obat batuk. Obat batuk merupakan proses ekspirasi yang eksplosif yang memberikan mekanisme proteksi normal untuk membersihkan saluran pernafasan dari sekresi atau benda asing. Bukan merupakan penyakit tapi gejala atau tanda gangguan pernafasan. Baiklah, penggolongannya ada yang pertama obat antitusif, ekspektoran, mukolitik. Mukolitik terbagi menjadi mukolitik abroxol, mukolitik endostein, dan mukolitik asetilsistein. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme obat batuk, yaitu yang pertama ada antitusif. Dextromethorphan menekan refleks batuk dengan cara bekerja langsung pada bagian medula otak. Mekanisme utamanya dalam mencegah batuk adalah bekerja pada nukleus solitarius yang bekerja terkait dengan seret afferent vagal pulmoner di sistem saraf pusat. Yang kedua ada ekspektoran, yaitu efek kerja lain dari golongan ini adalah dengan menstimulasi jalur kolinergik dan meningkatkan sekresi mukus yang berasal dari lapisan submukosa lumen saluran napas, namun akan berefek toksik jika langsung diberikan ke epitel saluran napas. Selanjutnya ada mukolitik. Obat ini bekerja dengan cara mengubah kandungan mukus menjadi lebih encer dengan cara mendegradasi polimer musin deoksiribonukleik asik atau DNA dan fibrin atau F-aktin dari sekresi saluran napas. Untuk indikasi obat batuk, yang pertama ada obat antitusif, digunakan untuk menekan batuk kering yang bekerja aksi sentral di pusat batuk di medula. Contohnya itu ada kodein, noscapin, dan dextromethorphan. Selanjutnya ada ekspektoran, memudahkan ekspektorasi atau batuk. Contohnya ada guaifenesin, gliseril, guaicolat, succus liquiritae, amonium chloride. Mukolitik mempercepat ekspektorasi dan mengurangi vikositas sputum. Contohnya ada asetilsistein, karbosistein, ambroxol, dan brohimexin. Indikasi obat batuk selanjutnya yaitu ada mukolitik abroxol, metabolit dari bromhexin sebagai mukolitik batuk berdahak. Mukolitik endostein yaitu sifat mukolitik lebih baik dari bromhexin. Mukolitik asetilsistem memecah ikatan disulfida pada dahak. Mukolitik bromhexin yaitu menguraikan viskositas dengan jalan depolimerisasi syarat mukopolisakaridanya. Kontraindikasi obat batuk: antitusif, batuk berdahak, penyakit hepar, dan gangguan ventilasi. Mukolitik tidak untuk pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap obat-obat yang termasuk agen mukolitik. Erdostein tidak boleh diberikan pada penderita sirosis hati dan kekurangan enzim glutathione sintetase. Phenylketonuria, pasien gagal ginjal. Karboksistem tidak boleh diberikan untuk pasien penderita ukus peptik aktif. Ekspektoran, hipersensitivitas. Selanjutnya dosis obat batuk. Yang pertama antitusif, dextromethorphan. Dosis dan ukuran pakai dewasa dan anak usia
di atas 12 tahun 30 mg 3-4 kali sehari. Dosis tidak boleh lebih dari 120 mg per hari. Anak-anak usia 6-12 lebih dari 60 mg per hari. Anak usia 4-6 tahun 7,5 mg 3-4 kali sehari. Dosis tidak boleh lebih dari 30 mg per hari. Untuk ekspektoran, guaifenesin dewasa 200-400 mg tiap 4 jam. Untuk tablet pelepasan lambat, dosisnya 600-1200 mg tiap 12 jam. Maksimal 2400 mg per hari. Anak usia 16-12 tahun, anak usia 6-12 tahun 100 mg 4 kali sehari. Dosis maksimal 400 mg per hari. Yang ketiganya mukolytik bromhexin. Dosis oral diminum saat perut kosong 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Tablet 8 mg atau sirup 4 mg per 5 ml. Dewasa dan anak-anak yang di atas 10 tahun 1 tablet atau 10 ml sirup 3 kali sehari. Anak 5-10 tahun 1/2 tablet atau 5 ml sirup 3 kali sehari. Anak 2-5 tahun 1/2 tablet atau 5 ml sirup 2 kali sehari. Nah, efek samping dari obat ini antitusif, mati rasa dada, sensasi dingin, sembelit, kebingungan, pusing, gangguan pencernaan, halusinasi, sakit kepala, hidung tersumbat, mual, gatal, sedasi, erupsi kulit, muntah, dan gugup. Pada mukolytik, obat batuk mukolytik ini mempunyai efek samping pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare, rasa penuh di perut, dan nyeri pada ulu hati. Untuk ekspektoran, mengantuk, pusing, sakit kepala, mual, muntah, sakit perut, sakit mah, atau diare, bengkak atau nyeri di rahang bagian bawah. Tubuh terasa lelah dan ruam pada kulit. Selanjutnya yaitu materi mengenai obat bronkodilator dan obat asma, di mana kita ketahui bersama bahwa asma merupakan gangguan inflamatori kronik dari saluran pernafasan yang terdapat banyak sel dan elemen seluler yang memainkan peran, terutama pada sel mas, eosinofil, makrofag, neutrofil, dan sel epitel. Adapun penggolongannya, yang pertama ada obat pereda asma atau reliever, di mana terdapat 3 golongan. Ada agonis beta 2, ada antikolinergik, ada simpatomimetik. Next. Yang kedua ada obat pengendali asma atau controller, di mana di sini ada kortikosteroid inhalasi, kortikosteroid sistemik, kromolin sodium, ada nedokromil, ada metilsatin, ada agonis beta 2, kemudian ada leukotriene modifier. Next. Selanjutnya ada obat pereda asma atau reliever. Di sini mekanisme kerja dari agonis beta 2. Kerja singkat dari mekanisme obat ini, dia relaksasi otot polos saluran nafas, kemudian meningkatkan bersihan mukosiler, menurunkan permeability pembuluh darah, dan modulasi pelepasan mediator dari sel mas. Selanjutnya ada antikolinergik, di mana antikolinergik inhalasi ini bekerja dengan cara memblok efek pelepasan asetilkolin dari saraf kolinergik pada jalan nafas yang dapat menimbulkan bronkodilatasi dengan menurunkan tonus kolinergik vagal intrinsik. Selain itu juga menghambat refleks bronkokontriksi yang disebabkan oleh iritan. Selanjutnya ada simpatomimetik. Kerjanya yaitu ada 3. Yang pertama, bekerja dengan cara menstimulasi reseptor alfa adrenergik yang mengakibatkan terjadinya vasokontriksi. Kemudian ada
dan peningkatan tekanan darah. Selanjutnya ada obat pengendali asma atau controller, di mana di sini ada kortikosteroid inhalasi, bekerja dengan mempengaruhi kecepatan sintesis protein. Molekul hormon memasuki sel melalui membran plasma secara difusi pasif. Hanya di jaringan target hormon ini bereaksi dengan reseptor protein yang spesifik dalam sitoplasma sel dan membentuk kompleks-kompleks steroid. Selanjutnya ada kortikosteroid sistemik, di mana kerjanya melalui genomik yang bekerja sebagai antiinflamasi dengan onset kerja besar dari 4 jam melalui transkripsi DNA yang selanjutnya mengurangi produksi protein inflamasi dan memproduksi protein antiinflamasi. Baiklah, selanjutnya kromolin sodium. Kromolin merupakan obat antiinflamasi yang bekerja dengan cara menghambat pelepasan mediator histamin dan SRSA slow releasing substrate anaphylaxis leukotriene dari sel mas. Kromolin bekerja secara lokal pada paru-paru tempat obat diberikan. Lalu ada nedokromil, yaitu natrium nedokromil merupakan antiinflamasi inhalasi untuk pencegahan asma. Obat ini akan menghambat aktivasi secara in vitro dan pembebasan mediator dari berbagai tipe sel yang berhubungan dengan asma, termasuk eosinofil, neutrofil, makrofag, sel mas, monosit, dan platelet. Nedokromil menghambat perkembangan respon bronkokonstriksi baik awal maupun lanjut terhadap antigen terinhalasi. Metilaksantin. Metilaksantin bekerja dengan cara menghambat enzim fosfodiesterase sehingga mencegah penguraian siklik AMP di intrasel meningkat. Selanjutnya agonis beta 2 kerja lama inhalasi. Seperti lazimnya agonis beta 2 mempunyai efek relaksasi otot polos, meningkatkan pembersihan mukosiler yang bekerja menurunkan permeability pembuluh darah dan memodulasi pelepasan mediator dari sel mas. Pemberian inhalasi agonis beta 2 kerja lama menghasilkan efek bronkodilatasi lebih baik dibandingkan preparat sistemik. Selanjutnya leukotriene modifiers. Obat-obat yang bekerja pada jalur leukotriene. Selanjutnya yaitu obat pereda asma atau reliever. Yang pertama yaitu agonis beta 2. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah salbutamol, terbutalin, feneterol, dan procaterol. Selanjutnya antikolinergik. Obat yang termasuk dalam golongan obat ini adalah ipratropium bromid dan tiotropium bromid. Selanjutnya yaitu simpatomimetik. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah efedrin, epinefrin, albuterol, dan isoteren. Selanjutnya yaitu obat pengendali asma atau controller, yaitu ada kortikosteroid inhalasi. Kortikosteroid inhalasi adalah medikasi jangka panjang yang merupakan obat paling efektif untuk mengontrol asma. Selanjutnya yaitu kortikosteroid sistemik. Obat kortikosteroid sistemik diberikan pada serangan asma akut bila pemberian secara inhalasi belum dapat mengontrol serangan asma akut yang terjadi. Selanjutnya yaitu kromolin sodium. Kromolin merupakan obat antiinflamasi yang bekerja dengan cara menghambat pelepasan mediator histamin dan SRSE dari sel mas. Selanjutnya yaitu natrium nedokromil merupakan antiinflamasi inhalasi untuk pencegahan asma. Lalu ada metilaksatin seperti theophylline dan aminofilin yang merupakan obat bronkodilator. Lalu agonis beta 2 bekerja lama inhalasi. Obat yang termasuk pada golongan ini yaitu ada salmeterol dan formoterol yang mempunyai waktu kerja lama yaitu lebih dari 12 jam. Selanjutnya yaitu ada leukotriene modifier. Secara klinis, obat ini mengurangi gejala asma, meningkatkan fungsi paru-paru,
dan mencegah serangan akut asma, juga bersifat antiinflamasi karena dapat mencegah pengeluaran eosinofil. Untuk dosis dari obat asma, yaitu ada salbutamol, tablet atau sirup. Untuk dewasa dan juga anak-anak usia lebih dari 12 tahun, dosisnya yaitu 2-4 mg setiap 3-4 kali sehari. Dosis ini dapat ditingkatkan sampai dengan batas maksimal 8 mg setiap 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak usia 7-12 tahun, dosisnya yaitu 2 mg setiap 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak usia di bawah 7 tahun, yaitu usia 2-6 tahun, dosis yang diberikan yaitu 1-2 mg setiap 3-4 kali sehari. Selanjutnya, untuk salbutamol aerosol yang dihirup melalui inhaler, untuk mengatasi sesak napas akibat bronkospasme akut ini, misalnya serangan asma, dosisnya adalah 1-2 kali hirup setiap 4-6 jam sekali. Dan juga untuk pencegahan sesak napas yang dipicu oleh olahraga, dosisnya adalah 1-2 kali hirup digunakan 10-15 menit sebelum olahraga. Selanjutnya kita masuk ke dalam efek samping obat-obat asma. Untuk obat pereda asma, yaitu yang pertama agonis beta 2. Efek sampingnya yaitu berupa rangsangan kardiovaskular, tremor otot rangka, dan juga hipokalemia. Kedua, antikolinergik. Efek samping yang dapat dirasakan obat antikolinergik ini, yang pertama, rasa kering di mulut dan juga rasa pahit pada mulut. Selanjutnya, untuk obat pengendali asma atau controller, yang pertama, kortikosteroid inhalasi. Efek samping lokal seperti kandidiasis orofaring, disfonia, batuk karena iritasi saluran pernafasan atas. Lalu, ada golongan kromolin sodium. Efek samping yang paling sering terjadi yaitu bronkospasme yang berhubungan dengan penurunan fungsi paru-paru, batuk, edema laringeal, iritasi faringeal, dan juga nafas berbunyi. Efek samping yang terjadi pada penggunaan nedokromil ini biasa berupa batuk, faringitis, infeksi saluran pernafasan atas, bronkospasme, mual, sakit kepala, nyeri dada, dan juga pengecap tidak enak. Yang terakhir, agonis beta 2 bekerja lama inhalasi. Efek samping sistemiknya seperti rangsangan kardiovaskular, tremor otot rangka, dan juga hipokalemia. Baik, selanjutnya ada obat kortikosteroid. Kortikosteroid adalah sekelompok obat yang berfungsi menekan peradangan reaksi kekebalan tubuh yang berlebih. Penggolongannya ada dua. Yang pertama inhalasi, contoh obatnya beclomethasone, budesonide, dan fluticasone. Dan yang kedua ada oral, contoh obatnya prednisolon, hidrokortison, dan dexamethasone. Mekanisme obat kortikosteroid yang pertama untuk inhalasi bekerja dengan mengurangi peradangan di saluran udara paru-paru. Yang kedua ada oral, obat ini dapat bekerja menghambat produksi zat yang menimbulkan peradangan dalam tubuh serta bisa bekerja sebagai imunosupresan dalam menurunkan aktivitas dan kerja sistem imun. Selanjutnya ada indikasi obat kortikosteroid untuk inhalasi. Contoh obatnya beclomethasone, budesonide, dan fluticasone dalam pengobatan asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Kortikosteroid inhalasi adalah jenis obat yang digunakan untuk mengobati asma dan kondisi pernapasan lainnya. Yang kedua ada oral, contoh obatnya prednisolon, hidrokortison, dan dexamethasone.
gangguan alergi dan inflamasi, penekanan penyakit autoimun sebagai bagian dari regimen kemoterapi yang lebih luas, penggantian hormon dalam kondisi seperti insufisiensi adrenal. Selanjutnya yaitu kontraindikasi kortikosteroid, hipersensitivitas terhadap komponen apapun dari formulasi, pemberian vaksin hidup, atau yang dilemahkan secara bersamaan bila menggunakan dosis imunosupresif, infeksi jamur sistemik, osteoporosis, hiperglikemia yang tidak terkontrol, diabetes mellitus, glaukoma, infeksi sendi, hipertensi yang tidak terkontrol, herpes simplex, keratitis, dan infeksi varicella. Kontraindikasi relatif tambahan meliputi penyakit lupus peptikum, gagal jantung kongestif, dan infeksi virus atau bakteri yang tidak dapat dikendalikan oleh antiinfeksi. Selanjutnya ada dosis obat kortikosteroid. Untuk dosis beclometasone, dewasa dan anak-anak berusia 12 tahun ke atas untuk produk semprotan 42 atau 50 mikrogram 2 tiupan 3 atau 4 kali sehari. Untuk produk semprotan 84 mikrogram 2 tiupan 2 kali sehari. Pada asma yang parah, dokter Anda mungkin ingin Anda mengambil dosis yang lebih tinggi. Anak-anak usia 6 hingga 12 tahun untuk produk semprotan 42 atau 50 mikrogram 1 atau 2 tiupan 3 atau 4 kali sehari, atau bisa juga 4 tiupan 2 kali sehari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu efek samping obat kortikosteroid. Yang pertama ada inhaler. Ada beberapa efek samping potensial yang terikat dengan kortikosteroid inhalasi yang termasuk sebagai berikut. Ada batuk, sakit tenggorokan, kesulitan berbicara, bronkokonstriksi, infeksi jamur mulut, dan mimisan. Lalu yang kedua ada oral. Beberapa efek samping umum penggunaan obat kortikosteroid: minum diantaranya nafsu makan meningkat, berat badan naik, perubahan mood, otot lemah, pandangan buram, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu obat dekongestan. Dekongestan adalah obat untuk melegakan hidung tersumbat yang disebabkan oleh flu atau alergi dalam jangka pendek. Penggolongannya ada dekongestan topikal dan dekongestan oral. Adapun mekanisme kerja obatnya itu yaitu mekanisme aksinya stimulasi dari reseptor alfa adrenergik menarik pembuluh darah sehingga menurunkan pembekakan pembuluh sinus dan edema mukosa. Aksi langsung dekongestan yaitu seperti phenylephrine, oxymetazoline, tetrazolin dan mengikat reseptor adrenergik. Lalu untuk indikasi obatnya, yang pertama ada dekongestan topikal, yaitu mengurangi sekret hidung yang menyumbat. Yang untuk dekongestan oral itu mengurangi hidung tersumbat. Selanjutnya yaitu kontraindikasi. Yang pertama itu ada dekongestan topikal, yaitu kontraindikasi untuk ibu hamil muda. Yang kedua ada dekongestan oral, yaitu kontraindikasi untuk obat ini tidak boleh digunakan pada penderita insomnia atau sulit tidur dan pasien yang menggunakan MAO inhibitor. Selanjutnya itu dosis obat dekongestan, yaitu yang pertama untuk dekongestan topikal ada oxymetazoline atau obat tetes hidung, dewasa itu 2-3 tetes atau 2-3 semprot. Dan oxymetazoline ini 0,05% setiap lubang hidung, dan untuk anak itu 2-3 tetes atau per semprot dan 0,025 setiap lubang hidung. Dan obat ini digunakan pada pagi dan malam menjelang tidur, tidak boleh melebihi 2 kali per hari. Selanjutnya itu untuk dekongestan oral, itu contohnya ada fenilpropanolamin, itu untuk dewasa maksimal 15 mg per takaran 3-4 kali sehari, dan anak maksimal 7-5 mg per takaran 3-4 kali sehari.
Dan selanjutnya ada phenylephrine, itu untuk dewasa 10 mg 3 kali sehari dan untuk anak 5 mg 3 kali sehari. Selanjutnya ada obat pseudoephedrine, itu untuk dewasa 60 mg 3-4 kali sehari dan untuk anak 1-1,5 mg kilogram per berat badan dalam 3 dosis. Selanjutnya ada ephedrine, itu untuk dewasa 25-30 mg setiap 3-4 jam. Dan untuk anak yaitu sehari 3 mg per kilogram berat BB dibagi dalam 4-6 dosis yang sama. Ini untuk efek samping pada dekongestan topikal, yaitu dapat merusak mukosa hidung karena hidung tersumbat makin parah, rasa seperti terbakar dan kering di sekitar hidung. Dan untuk dekongestan oral yaitu berefek sampingkan menaikkan tekanan darah, aritmia terutama pada penderita penyakit jantung dan pembuluh darah.